Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelistrikan Otomotif, kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengapian, yaitu Advanced Stemming Ignition atau pengajuan pengapian. Sebelumnya, perkenalkan saya Tegar Bisono dengan NIMK 2524057 dan rekan-rekan saya. Saya Muri Prasetyotomo dengan NIM K2524003. Perkenalkan, saya Muhammad Alhamam dengan NIM K2524041. Dan saya Radita Puspita Dewi dengan NIM K2524049. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar pengajuan pengapian sendiri. Pada mesin bensin, tekanan pembakaran maksimum harus berada di sekitar 10 derajat setelah titik mati atas atau ATDC. Jika tekanan maksimum belum terjadi atau terlalu cepat, tenaga melawan piston dan menyebabkan knocking. Jika terlalu lambat, tenaga mesin menjadi lemah atau kompos. Karena itu, waktu pengapian harus disesuaikan dengan putaran mesin atau RPM, beban mesin, dan nilai oktan dari bahan bakar. Berikut ke simulasi gambarnya dan grafik tekanan sudut crank. 0 derajat ini merupakan TMA atau TDC, sedangkan untuk derajat pengapian sendiri yaitu 10 derajat setelah TDC atau sebelum 10 derajat sebelum TDC. Kemudian ke pembahasan selanjutnya, mengapa pengapian harus dimundurkan atau retard ketika beban mesin tinggi? Dari hasil diskusi kami, ketika beban mesin tinggi, campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke silinder akan lebih banyak. Tekanan dan temperatur ruang bakar juga akan meningkat, serta kecepatan pembakaran menjadi lebih cepat. Jika pengapian tetap dimajukan, efeknya tekanan maksimum terlalu cepat akan menimbulkan knocking atau mesin akan ngelitik. Kemudian tenaga mesin secara langsung akan berkurang dan komponen mesin akan beresiko rusak. Berikut gambarnya pengapian tepat itu berada tekanan maksimum terjadi sekitar 10 derajat ATDC menghasilkan tenaga optimal dan operasi halus. 10 derajat ATDC merupakan eh, derajat 10 derajat sebelum TDC. Dan kemudian gambar selanjutnya yang di sebelah kanan pengapian terlalu maju atau 10 derajat setelah TDC itu menyebabkan knocking, tenaga berkurang, dan resiko kerusakan pada mesin. Karena itu pengapian harus dihambat atau retard agar tekanan maksimum tetap terjadi sekitar 10 derajat setelah TMA. Habis itu ada analisis proses saat beban mesin tinggi. Yang pertama, beban ringan, vakum intake tinggi. Yang kedua, pembakaran lebih lambat. Habis itu pengapian dapat dimajukan. Terus ada beban tinggi. Yang pertama, vakum intake rendah. Yang kedua, campuran lebih padat. Yang ketiga, pembakaran lebih cepat. Yang keempat, pengapian harus dimundurkan. Tujuan untuk mencegah knocking dan menjaga efisiensi tenaga mesin. Next. Habis itu ada governor advancer. Berfungsi mengatur pengapian berdasarkan putaran mesin atau RPM. Cara kerjanya, RPM naik, flyback membuka akibat gaya sentrifugal. Habis itu knock distributor berputar lebih awal, lalu kontak pemutus membuka lebih cepat, lalu pengapian menjadi lebih maju. Tujuan menjaga agar tekanan pembakaran maksimum tetap terjadi pada posisi ideal. Next. Lalu ada vacuum advancer, berfungsi mengatur pengapian berdasarkan beban mesin. Cara kerjanya, beban ringan, vakum tinggi, pengapian dimajukan. Habis itu beban berat, vakum rendah, pengapian dihambat atau retard. Tujuannya mencegah knocking saat mesin bekerja pada beban tinggi. Kemudian saya jelaskan
Oktan, oktane selektor berfungsi menyesuaikan waktu pengapian dengan angka oktan bahan bakar. Cara kerjanya, pada saat ron tinggi, pengapian dapat dimajukan. Eh, Saat ron rendah, pengapian harus dihambat. Tujuannya memperoleh pembakaran yang lebih efektif dan menghindari knocking. Kemudian berikut tabel perbandingan antara Governor Adventure, Vacuum Adventure, dan Octane Selector. Untuk kecepatan mesin dan kecepatan mesin tinggi atau RPM naik pada Governor Adventure, sudut pengapian dimajukan karena bobot governor terdorong keluar oleh gaya sentrifugal. Untuk vacuum adventure tidak terlalu berpengaruh dan octane selector tidak otomatis, hanya setting manual. Untuk beban mesin tinggi atau throttle besar, vacuum kecil untuk governor adventure tetap bekerja sesuai RPM. Untuk vacuum adventure, pengapian diretat mundur karena vacuum intake menurun. Dan octane selector bisa dipilih posisi retat jika ron rendah. Untuk kondisi mesin beban ringan atau vakum tinggi, governor adventure, adventure sesuai RPM. Vakum adventure pengapian lebih maju karena vakum tinggi menarik membran dan octane selector tidak berpengaruh langsung. Untuk kecepatan rendah, governor adventure hampir tidak ada adventure dan vakum adventure vakum rendah, ke adventure kecil dan octane selector manual. Untuk opsi utama, governor adventure mengatur timing berdasarkan RPM mesin. Vacuum adventure mengatur timing berdasarkan beban mesin atau vacuum intake. Kemudian untuk octane selector mengatur timing berdasarkan kualitas bahan bakar atau RON. Lalu, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk sistem pengaturan pengapian itu sangat penting untuk kinerja mesin, terutama di Governor Advancer, yaitu mengatur berdasarkan RPM mesin, Vacuum Advancer untuk mengatur berdasarkan beban mesin, dan Octane Selector mengatur berdasarkan kualitas bahan bakar. Ketiga sistem mekanis di atas saling bekerja sama untuk memastikan tekanan ledakan pembakaran tertinggi selalu terjadi pada 10 derajat setelah TMA piston. Hasilnya tidak ada energi yang terbuang atau efisien dan komponen mesin tidak rusak akibat hantaman piston atau bebas knocking. Semua sistem ini bertujuan untuk mencegah knocking dan menjaga efisiensi pembakaran. Berikut penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.